PT Telkom Indonesia (TBK) atau Telkom dan entitas anak mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp11,76 triliun pada semester pertama 2024. Mengutip laporan keuangan Telkom periode 30 Juni 2024, pendapatan tercatat naik tipis 2,47% secara tahunan menjadi Rp75,29 triliun. Bila dirinci, jumlah pendapatan Telkom terutama disumbang oleh jumlah pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp38,41 triliun atau naik tipis 0,03% secara tahunan. Sedangkan pendapatan IndiHome tercatat mencapai Rp12,97 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, perusahaan telekomunikasi dan jaringan plat merah ini mencatatkan kenaikan pada sejumlah biaya dan beban, di antaranya beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, biaya penyusutan dan amortisasi, serta beban karyawan. Lantas bagaimana kinerja Telkom di semester 1 ini, serta bagaimana valuasinya, apakah layak untuk dikoleksi? Selengkapnya rekan saya, Tasya Natalia Pangestika, akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Tasya. Terima kasih. Selamat datang di CNBC Indonesia, Fundamental Pandit. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten telekomunikasi terbesar di Indonesia, yakni PT Telkom Indonesia. Nah, emiten ini memiliki valuasi yang terbilang cukup terdiskon dan baru-baru ini baru melaporkan kinerja keuangannya untuk sepanjang semester 1. Kira-kira bagaimana fundamentalnya? Mari kita bahas. Sebelum itu kita melihat bagaimana pergerakan harga saham pada sore hari ini. Mari kita lihat harga saham Telkom. Nah, di sini Telkom masih bergerak stagnan ya, 0% di level 2.880 per lembar sahamnya. Nah, kita melihat di harga ini sebenarnya Telkom itu dalam valuasi yang bagaimana? Mari kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan valuasi EV per EBITDA atau Enterprise Value per EBITDA ya, di mana saat ini dihargai 4,28 kali ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan EV per EBITDA band atau di sini menggunakan grafik secara historis selama 5 tahun, ternyata posisinya itu sudah jauh di bawah -1 standar deviasi. Dan kita juga melihat historisnya ya, posisi saat ini itu sudah setara dengan sekitar Oktober di 2020 atau sama saja jika kita beli saat ini sama dengan kita beli 3 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita menghitung dengan harga wajarnya? Jadi untuk rata-rata 5 tahun itu kita bisa jadikan acuan sebagai harga wajar, di mana di level EV/EBITDA 5,38 kali itu setara dengan harga wajar di 3.620 per lembarnya ya harganya. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga tadi di sekitar 2.880, ini juga sama seperti harga kemarin ya, itu masih memiliki upside sekitar 25,70%. Jadi cukup menarik kalau kita melihat secara valuasi yang masih murah. Nah, kita perlu pahami juga ya bahwa EV per EBITDA itu berhubungan dengan harga ya, karena dalam menghitung EV itu ada indikator harga dan EBITDA ini ada indikator earning. Nah, kenapa valuasi Telkom ini bisa terdiskon? Karena memang selama year to date ini ya, atau selama setahun ini memang harga Telkom masih cukup terkoreksi sekitar 25%-an. Kemudian juga kalau kita melihat labanya ada penyusutan. Tapi ada satu hal yang menarik juga, di mana pendapatannya masih meningkat. Nah, kita akan melihat bagaimana pendapatan Telkom secara historis. Mari kita lihat dalam slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat secara satu semester ya, dibandingkan dengan semester sebelumnya di beberapa tahun ke belakang. Nah, di tahun ini dalam satu semester itu Telkom berhasil mendapatkan 75,29 triliun rupiah. Dan jika kita hitung pertumbuhannya ini sekitar 2%-an. Sementara laba bersihnya di sini ada penyusutan dari 12,75 triliun pada semester 1 2023 menjadi 11,76 triliun. Jadi ini ya yang menyebabkan kenapa valuasinya masih murah. Nah, tapi yang tadi menarik adalah pendapatannya masih bertumbuh, berarti operasional bisnisnya mereka masih bekerja dengan baik. Nah, kita akan melihat juga sebenarnya apa saja sih pendapatan Telkom itu didapatkan dari segmen apa aja. Kita lihat secara lebih terperinci.
Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa rincian pendapatan itu di sini ada berdasarkan kinerja semesteran, per tahunan, dan sementara ini ada kinerja per kuartalan. Kita fokus dulu terhadap kinerja secara tahunan. Di sini sepanjang satu semester kinerja pendapatan itu kan berhasil naik. Nah, dari segmen yang mempertahankan pertumbuhan tetap positif itu di interkoneksi dan juga di sini network and other telecommunication service. Yang paling tinggi di network itu hingga 23,8%. Tapi jika kita melihat porsi memang masih relatif kecil ya. Sementara untuk porsi terbesar dari Telkom itu masih di data internet dan IT service ini, yang syukurnya juga dia menguat ya, 9,2% menjadi 45,5 triliun. Sementara untuk segmen IndiHome dan cellular voice itu dia masih ada terkontraksi. Tapi overall ya, di mana dari 5 segmen utama ini, 3 segmen masih bertumbuh positif sehingga ini mendongkrak pertumbuhan dari sisi pendapatannya. Nah, kemudian tidak lengkap juga kalau kita nggak bahas tentang beban-bebannya. Karena yang namanya kita mendapatkan laba itu dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, kita melihat dulu beban operasional dari Telkom. Mari kita lihat. Nah, di sini untuk beban-beban ada sejumlah kenaikan ya. Di mana kalau kita melihat sepanjang satu semester ini naik sekitar 6,3%. Jadi ya ini tidak heran ya jika bahwa pendapatannya naik tetapi ternyata labanya menyusut karena memang ada kenaikan dari sisi beban. Ya perlu diakui juga bahwa sepanjang kuartal 2 kemarin ini memang cukup menantang ya. Karena resikonya seperti ada kenaikan suku bunga, kemudian juga secara makro terjadi aliran keluar asing yang cukup deras, kemudian juga kita melihat sentimen politik juga masih ada di situ. Jadi memang pada waktu kuartal 2 dengan kondisi yang cukup menantang, tidak heran jika sejumlah beban ini menjadi meningkat begitu. Jika kita melihat dari segmen-segmen seperti data internet, IndiHome, cellular voice, kemudian juga telekomunikasi layanan yang lainnya, ini semuanya naik kecuali interkoneksi yang bisa dikurangi juga. Kalau membahas beban-beban lainnya, ternyata Telkom ini juga ada program pensiun dini ya, yang mana ini menelan sekitar 1,24 triliun. Jadi ya ini membuat beban perusahaan cukup meningkat, yang mana pendapatannya tidak mampu mengompensasi. Tetapi ada hal yang cukup menarik ya, jika kita men-take out atau mengeluarkan program pensiun dini yang sepertinya tidak akan berlangsung setiap tahunnya ya, di mana 1,24 triliun ini jika dikeluarkan, sebenarnya EBITDA dari Telkom ini masih bisa bertumbuh positif sekitar 2%. Jadi harapannya ketika nanti ada beban-beban yang bisa berkurang, dengan prospek ke depan suku bunga bisa dipangkas, beban pinjaman terhadap utangnya bisa berkurang, pendapatan untuk mengkompensasi dari beban-beban bisa lebih ringan, maka laba pun harapannya bisa kembali terdongkrak. Jadi beban-beban yang ada saat ini seperti pensiun dini itu harapannya nanti bisa semakin ringan dengan adanya prospek penurunan suku bunga. Nah, ke poin selanjutnya kita melihat juga dari sisi kinerja operasionalnya. Karena tadi kita membahas tentang pendapatannya kan masih bertumbuh ya. Berarti operasional bisnisnya juga masih bekerja dengan baik. Nah, Telkom ini kan tidak lepas dari bisnisnya di telekomunikasi seperti ada menara, kemudian juga ada di seluler, kemudian ada di IndiHome-nya. Nah, di sini ada yang cukup menarik dari sisi pertumbuhan pelanggannya ya. Untuk pertumbuhan pelanggan seluler sendiri dia naik sekitar 4,3% secara tahunan menjadi 159,9 juta user. Kemudian dari sisi pelanggan untuk broadband IndiHome ya, dia bisa mencapai 10,6 juta user dengan pertumbuhannya 10%-an lebih. Jadi ini cukup menarik ya, karena dari basis pelanggan mereka masih mencatatkan pertumbuhan. Walaupun dari sisi ARPU ini ada penyusutan ya untuk seluler sendiri sekitar 4,90%. Sementara kalau kita melihat dari ARPU IndiHome, ini kita melihatnya dari sisi kuartalan ya, karena kan ini juga baru-baru saja ya, di mana mereka melepaskan IndiHome untuk di bawahnya Telkomsel sendiri. Di mana ada penyusutan dari Rp242.700 menjadi Rp240.300. Jadi
memang walaupun ada penyusutan, tapi ternyata di balik itu Telkom sendiri mengeluarkan ada program Telkomsel Lite ya, di mana memang mereka menyasar untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menjadi cukup menarik bahwa ada kesuksesan di mana dengan menyasar menengah ke bawah, mereka bisa meningkatkan dari sisi pelanggan walaupun ARPU-nya ada penurunan. Nah, kemudian di sini dari sisi operasional menara ya, di mana BTS yang sudah berhasil on air ini ada peningkatan 16,40%, kemudian untuk lalu lintas data juga ada pertumbuhan yang positif 11,70%. Nah, kita mengharapkan jika operasional yang terus positif ini, yang harapannya nanti pelanggannya semakin bertambah, ini juga ARPU nanti ada perbaikan, dan disertai dengan efisiensi beban yang diharapkan bisa dilanjutkan ketika suku bunga nanti turun, ini akan memberikan perbaikan pada laba bersihnya. Sehingga jika nanti laba bersih naik, biasanya ini akan menjadi hal yang baik juga bagi valuasi ya, di mana saat ini tadi valuasinya masih cukup murah, dengan harga yang dihargai saat ini masih setara dengan Oktober 2020, jadi masih menarik untuk diakumulasi. Hanya saja kita juga perlu pahami bahwa dengan pertumbuhan saat ini laba yang mungkin masih cenderung melambat, masih ada resiko terhadap pergerakan teknikalnya yang cenderung fluktuatif. Jadi ini menjadi edukasi kita bersama, dan disclaimer juga bukan merupakan ajakan beli secara langsung.